Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Adhari dengan NIM 2310923033. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memberitahu cara menggunakan SWMM. SWMM adalah software yang kita gunakan untuk melihat kualitas dan kuantitas dari suatu limpasan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat new project. Lalu setelah itu kita bisa mengatur project defaultnya. Pada ring gauge kita bisa mengisi ID prefixnya itu gauge, pada subcasement yaitu S, junctionnya yaitu J, outflow out, dividersnya div, conduitnya C, dan ID incrementnya 1 pada subcasement. Untuk area width ini terang bebas, terserah kita maunya apa. Di sini saya menggunakan areanya 5, width-nya 500. Lalu pada infiltration modelnya kita menggunakan modified green AMT dengan percent head 3,5, conductivity-nya 0,5, initial deficit-nya 0,25. Lalu kita cek OK. Pada nodes link, conductimeter-nya kita gunakan circular dan routing methodnya kita gunakan kinematic wave. Lalu pada force main equation-nya kita pilih Hazen-Williams. Lalu kita cek OK. Setelah itu kita bisa mengatur dimensinya yaitu pada view, dimension. Di sini pada perhatian sekarang ini kita menggunakan auto set lalu oke. Setelah itu kita bisa membuat subcasement dengan mencet subcasement pada hidrologi. Lalu kita tambah. Di sini kita membuat 3 persegi saja. Klik kiri, lalu klik kanan. Baik, karena subcasement sudah terbentuk. Nah, jika kita mau merapikan subcasement kita bisa mengklik pada subcasement, lalu kita klik tanda select a vertex, lalu kita tarik saja. Nah, jika merasa sudah rapi, kita bisa lanjut membuat junctionnya. Kita klik di tanda tambah. 1, 2, 3. Lalu kita bisa membuat outflow dengan klik tanda tambah. Ya, sebelum itu kita mengatur dulu map optionnya 100, map display option. Pada subcasement kita pilih warna, node link, label, hasilnya jangan lupa mengintas subcast, node ID, dan link IDS. Lalu pada flow arrow kita pilih fill. Untuk backgroundnya bebas mau yang mana. Di sini saya menggunakan yang white. Oke. Setelah itu kita bisa melanjutkan untuk membuat conduitnya. Cek conduit, lalu tanda tambah. Lalu kita hubungkan dari J1 ke J2. Klik J1. Lalu dari J2 ke J3.
dan dari J3 ke up. Maka akan terbentuk seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan junction, teman-teman tinggal klik junction lagi, lalu kita tambah. Kita bikin junction di sini. Oke, jika sudah, kita bisa lanjutkan membuat contours lagi dengan klik contours, tambah. Oke, setelah itu kita bisa mengatur tim seriesnya, untuk tim series, tambah. Di sini kita bikin PS untuk pada time eh, kita buat 0 0 1 2 3 4 5 6. Untuk value-nya itu kita bisa 0 0,5 0,7 1 0,75 0,5 0,25 dan 0. Setelah itu kita oke. Lalu kita bisa mengedit pada bagian subcasement kita dengan mencet double klik pada subcasement. Lengketnya kita isi gauge kita belum ada. Kita bisa membuat rengget untuk tambah. Kita buat rengget kita di sini. Setelah itu kita bisa pergi. Setelah itu kita bisa mengedit pada subcasement kita. Isi renggetnya dengan gate 1, outletnya. Di sini kita mau menghubungkan J1 ke J4, berarti kita bikin di sini J4. Lalu pada J2 kita bikin gate outletnya ke J1. Lalu pada J3 sama, sini gate 1, outletnya kita bikin ke J2. Setelah itu kita harus mengatur elevasi pada tiap junction. Nah, di sini junction itu letak hulu di sini, lalu dari hulu ke hilir maka akan semakin rendah. Kita klik pada junction, ambil elevasi. Nah, pada junction 1 saya menggunakan misalnya 110. Pada junction 2 kita saya buat 100. Untuk J3 bisa kita buat 90. Lalu pada out kita buat 80. Lalu pada junction 4 kita bisa membuat 95. Setelah itu kita atur time series pada range dengan menu time series yang kita buat tadi TS. Oh ya, pada outfall juga kita ubah time seriesnya. Outfall time seriesnya kita ubah ke TS. Maka jika sudah, lalu setelah itu kita bisa ngerunnya. Sebelum di run, kita cek dulu pada option, pada general. Nah, pada tanggal ini kita bebas saja mau pakai tanggal berapa. Lalu pada routing step kita ubah ke 60 detik. Lalu oke. Nah, setelah itu bisa kita run. Nah, di sini tertulis run statusnya itu sukses. Jika runnya
error, maka akan ditampilkan beberapa report yang menyebutkan di mana letak error tersebut. Setelah itu kita bisa melihat grafik summary-nya. Nah, di hasil summary ini eh, ada berbagai pilihan, ada subclassment run off, ada not deep, ada not inflow, ada outflow loading, ada link flow, dan ada content searcher. Lalu jika kita ingin eh, melihat grafiknya, maka kita bisa pergi ke grafik profil. Nah, di sini kita mulai itu dari J1. Kita buat J1. N itu di outflow. Nah, di ada C1, C2, C3, ada C1, C2, dan ada C3. Lalu kita oke. Nah, di sini akan tertuliskan bentuk penampang kita. Hmm, jika kita melihat grafiknya, kita buka lagi grafik tersebut. Lalu pada map, pada subcatchment kita pilih yang off. Pada nodes, eh, kita pilih deep. Linknya kita pilih capacity. Untuk tanggal, lalu kita bisa menjalankannya. Cek otomatis, maka bisa selesai dengan ini juga. Maaf sebelumnya, pada animatornya bisa kita lihat, maka akan muncul elevasi profilnya. Nah, kalau di sini jika pada subcasement itu warna merah, maka penampang tersebut bisa dikatakan tidak aman, maka kita harus mengubah penampang kita. Di sini penampang kita warna biru jadi, nah pada jam 1.30 terlihat penampangnya itu murah. Maka penampang tersebut bisa dikatakan tidak aman, jadi disarankan untuk mengubah penampang. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.